Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para jemaah Masjid Al-Hajir rahimahullah, alhamdulillah pada saat ini kita bersyukur Allah Subhanahu wa taala kita memasuki pekan yang kedua di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan doa-doa kita senantiasa dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan keimanan, keselamatan, keamanan, dan tentunya rasa nikmat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimahullah, dalam kesempatan kultum singkat ini saya ingin mengingatkan kepada kita semua, ketika di dalam hadits qudsi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan qulu amalin tu'atun lahu illa siyam fa innahu li wa anna ajzi bihi. Hadits qudsi ini menggambarkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menempatkan Ramadan yang kita kenal dengan amal yang baik itu shaum ketika di siang hari dan qiyam Ramadan yang kita kenal dengan salat tarawih di malam harinya serta tarawih tilawah kita, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran sesuai dengan standar dari kita masing-masing. Oleh sebab itu jemaah rahimahullah, ada sebuah kisah ketika seorang santri, beberapa santri memasuki fase akhir dari kegiatan menuntut ilmu di sebuah pesantren. Maka seorang kiai mengatakan kepada 3 orang santri terbaiknya, utamanya, dipanggil, wahai santriku, kalian sudah hampir menyelesaikan pendidikan pembelajaran di pesantren ini. Oleh sebab itu dalam kesempatan ini saya, ada kiainya atau gurunya, muallimnya, ingin memberikan pembelajaran yang terakhir. Pembelajaran yang terakhir diberikan oleh seorang guru ini kepada santrinya adalah, kata kiainya, di dalam kantong ini, dia membawa sebuah kantong, ada sebuah benda, beberapa benda yang mana kalau kalian ambil sedikit kalian akan menyesal, mengambil banyak kalian menyesal, dan tidak mengambil pun akan menyesal. Maka disuruh diperintahkanlah 3 orang santri ini masing-masing untuk mengambil keputusan. Santri yang pertama mengatakan, ambil banyak menyesal, sedikit menyesal, tidak mengambil menyesal, sudahlah, ngambil yang tengah-tengah saja, ngambil sedikit saja benda yang ada di dalam wadah yang disediakan oleh gurunya. Santri yang pertama memutuskan untuk mengambil sedikit. Sudah cukup, kata kiai, sudah cukup kiai, jangan dibuka dulu. Dan begitu juga santri yang kedua. Santri yang kedua, dikarenakan perintah dari gurunya, apa yang dimandatkan oleh gurunya, maka dia memutuskan untuk tidak mengambil. Saya tidak mengambil dari dikarenakan mengambil banyak sedikit tidak mengambil sama saja menyesal, maka saya memutuskan untuk tidak mengambil. Ya sudah, itu keputusanmu, maka sudah menjadi tanggung jawab untuk keputusan itu. Dan santri yang ketiga, dikarenakan memang yang terakhir, maka mengatakan, Kiai izin saya mengambil lebih banyak dari yang pertama, silakan, kata Kiai. Nah, jamaah rahimahullah, ternyata yang disiapkan oleh kiainya ini adalah perhiasan, mutiara yang bisa dipergunakan untuk bekal mereka. Mengapa kata kiainya kalian menyesal? Inilah gambaran
bahwasanya kalian akan memasuki kehidupan di tengah-tengah masyarakat. Berapapun banyak ilmu yang kalian serap dari pesantren ini, dari menimba ilmu di sebuah pendidikan itu, berapapun banyak yang akan kalian dapat, kalian nanti pasti akan mengalami sebuah penyesalan tersebut. Itulah yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Ramadan ini pun. Begitu juga kita sebagai umat Islam digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah akan membalas ganjaran Ramadan itu sesuai dengan keputusan kita masing-masing. Banyak sedikitnya mengambil atau tidaknya bagian kita, amaliyah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, bonus besar di bulan Ramadan ini, itu kembali kepada kita semua jemaah rahimahullah. Oleh sebab itu, makna siam, saum yang secara harfiah tentunya sama, yaitu imsak, menahan diri. Sesungguhnya Ramadan yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala Azza wa Jalla ini sebagai madrasah kepada kita, ini pendidikan kepada kita, membentuk karakter kepada kita untuk bagaimana kita mencintai Allah Subhanahu wa taala dengan kecintaan yang sesungguhnya. Dikarenakan kita berbeda-beda kadar keimanan kita, kualitas ibadah kita, itu setiap kita berbeda-beda. Dan tentunya ketika kita berada di Ramadan ini, Allah Subhanahu wa taala akan melihat dari sejauh mana kesungguhan kita untuk menggapai ridho dan berkah Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu jemaah rahimahullah, di dalam amalan Ramadan ini ada beberapa hikmah ketika Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan, merahasiakan amal Ramadan ini, pahalanya disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kita meyakinkan di dalam diri kita tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala, tentang ketauhidan yang sesungguhnya. Karena tauhid yang sesungguhnya adalah kita menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan pengabdian yang serendah-rendahnya sebagai manusia. Manakala terbesit di dalam diri kita merasa kita mampu, maka sesungguhnya ada perasaan kibur, kesombongan di dalam diri kita. Oleh sebab itu para ulama mengatakan ketika kalimat shad yang pertama adalah asyiddul iman. Ketulusan iman kita lah yang akan menguji seberapa kuat kita mampu menjalankan amal yang diperintahkan. Dengan tasdiqul bil qalbi, bahwasanya hati kita betul-betul meyakinkan diri kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Azza wa Jalla zat yang maha untuk kita tauhidkan, yang maha kita esakan. Oleh sebab itu jemaah rahimahullah, dengan peristiwa Ramadan inilah mudah-mudahan betul-betul menempa keimanan kita, menjadikan kita beramaliyah tidak melihat kanan kiri kita, tetapi kita gantungkan saum kita, puasa kita untuk mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya jemaah rahimahullah, Ramadan ini juga akan mengajarkan kepada kita tentang nilai kejujuran, kesabaran dan keistiqomahan untuk kita bisa menjadi pribadi yang muttaqin. Ideal sebuah kehidupan manusia sebagai seorang hamba Allah ya terlihat dari Ramadan, dari disiplin kita, semangat kita beribadah, mudahnya kita bersedekah. Itulah sesungguhnya bangunan Islam yang ingin diterapkan oleh Rasulullah SAW kepada kita. Mudah-mudahan madrasah Ramadan mampu mentarbiyah kita dan menjadikan kita untuk lebih dekat lagi taqarrub ila Allah, dan kita merasa bahwa kita adalah hamba Allah yang berhak untuk mendapatkan maghfirah dan Allah Subhanahu wa taala ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala menjemput kita. Mungkin ini saja dalam kesempatan ini, sedikit betul lagi bermanfaat bagi pribadi kami tentunya dan kita semua yang Allah. Mari kita saling mendoakan sama muslim dengan doa yang terbaik bahwasanya kita akan dijadikan sebagai umatul wahidah yang senantiasa saling bertawassul bil haqq wa tawassul bis sabr. Aku qul hadza astaghfirullaha wa atubu